kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia benteng hidup kita. Boleh sama-sama kita belajar lagu ini. Let's sing. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Dia percaya, ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan dan hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Yang percaya boleh katakan, walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan boleh cepat saja katakan, walau ku tak semua yang telah terjadi, namun amin, tanganmu menopangku. Meski taufan menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan Boleh sambil kita lampaikan tangan, tanda kita percaya, sing. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan
sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kau benteng hidup kami, Kau perlindungan kami. We give you praise, we give you praise, we give you praise. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. We have the great Father. Kita punya Bapa yang sangat luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Boleh sekali kita beri tepuk tangan yang terbaik. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang seperti tema In my Father's house, di rumah Bapakku. Saudara, mungkin kita pernah ingat kalau kita tinggal sudah tidak bersama dengan keluarga dan biasa ada pulang kampung atau pulang ke rumah liburan. Kalau saudara masih punya rumah orang tua yang masih ada masa kecilnya di sana, kan pulangnya senangnya luar biasa. Dan saya percaya kalau kita sampai di sana, kita bisa masuk setiap kamar yang waktu kita masih kecil. Dan kita tidak perlu izin lagi sama mungkin orang tua kita untuk tidur di kamar yang dulu kita pernah tidur. Kita bebas karena itu rumah ayah kita, rumah orang tua kita. Tidak sungkan kita datang dan izin, boleh buka kulkas gak? Justru saat kita masuk ke kamar rasanya senang banget, iya gak? Mungkin tempat tidurnya belum dirubah, masih sama. Kita lihat ke jendela yang masih seperti dulu, misalnya saudara. Ataupun mungkin kita tidak ke rumah orang tua yang masih ada sejarahnya, tapi ke rumah orang tua yang mungkin bahkan rumahnya sudah tidak yang dulu lagi. Rasanya kalau pulang itu senang banget. Mau tidur sampai jam berapapun gak sungkan. Beda ketika kita bertamu di rumah orang, biarpun deket banget, kita pasti ada malunya kan, bangun seharian misalnya tidur. Masih ada sungkan mau buka kulkas. In my Father's house. Ini yang saya ingin bagikan. Bapak kita, di mana tempat kita diterima seutuhnya, di rumah Bapa kita. Setuju boleh katakan amin. Ada perbedaan antara anak kandung dari mungkin status dan yang lain. Ada anak yang diangkat kemudian menjadi anak kandung. Itu pun ada penyesuaian di awal-awalnya kita sungkan. Ada perbedaan dengan anak tetangga. Atau orang yang kita ketemu yang sangat tidak kenal. Tuhan ingatkan kepada saya bahwa kadang kita lupa. Kita ini anaknya Bapa. Kita punya semuanya yang Bapa punya. Setuju boleh katakan amin. Kita bukan anak tetangga, kita bukan orang asing. Alkitab mencatat kita ini diangkat. Kita ini ditebus dari sampah. Paulus bilang, aku yang tadinya itu seperti, semua yang aku punya itu seperti sampah. Bahasa aslinya kotoran. Tapi kemudian aku mendapatkan Kristus. Aku mendapatkan hal yang sangat berharga. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kadang kita suka lupa bahwa, oh mungkin hanya anak orang lain yang Tuhan dengar. Kalau yang itu anak kesayangan Bapa, saya bukan. Kalau doanya, dia lebih didengar. Padahal kita sama-sama bisa panggil dia Bapa. Setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat setiap orang yang berkata dalam Yohanes, saudara baca dalam Kisah Para Rasul 1 dikatakan orang yang mempercayai Yesus Kristus. Kita diangkat menjadi anak. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 10, 12. Saudara dikatakan kita diangkat menjadi anak. Tadinya budak saudara. Budak dosa. Tapi dia angkat bukan naik level. Diangkat beda level langsung saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tidak ada yang membedakan kita. Kami yang berdiri di atas mimbar dan bapak ibu-ibu sekalian saudara yang ada. Sama-sama kita beribadah. Tidak ada satupun batasan yang membedakan. Ketika kita memanggil dia Bapa.
dan dia hanya dengar orang yang lain. Ada satu kisah dalam firman Tuhan, anak yang hilang dan anak yang sulung. Yang biasa kita selalu mungkin dengar tentang anak yang hilang. Tapi ada satu kisah dalam firman Allah, saya bacakan ayatnya saudara. Lukas 15 ayat 29 sampai ke 30. Anak yang bungsu yang kita tahu, dia menghabiskan semua harta, pergi dengan pelacur, dan dia pulang ke rumah bapaknya, dibuatkan pesta. Anak yang sulung baik, tapi dia tidak merasa bahwa semua yang bapaknya punyanya dia. Di situ dikatakan, anak sulung bilang ini kepada bapaknya, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan hartanya, kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Bukankah ini kadang kita sering alami saudara? Kadang kita pikir Tuhan lebih dengar doa orang lain. Sementara kita yang udah sungguh-sungguh, kita yang udah all out buat Tuhan, rasanya Tuhan gak dengar. Padahal dia dengar, tapi tidak semua doa kita dijawab persis. Tapi dia jawab. Setuju, boleh katakan amin. Anak sulung bilang ini, bapaknya tidak pernah kasih dia untuk pesta. Dia katakan, belum pernah Bapak memberikan seekor kambing, anak kambing. Padahal tanpa dia minta pun itu semua dia punya. Tapi dia tidak merasa bahwa itu punya dia. Dia cinta Tuhan. Dia mengasihi bapaknya, tapi dia merasa bahwa bapaknya tidak mengasihi dia. Dia merasa bahwa yang lain selalu dijawab, dia enggak. Yang lain buat salah, langsung diampuni. Kalau dia enggak pernah diperhatikan. Dia lupa bahwa dia anak. Dia lupa semua yang Bapak punya itu adalah punyanya dia. Setuju, boleh katakan amin. Dia lupa bahwa statusnya dia anak. Pada zaman dulu di Israel, kalau ada anak sulung itu luar biasa. Sebab itu Yakub dan Esau dia memperebutkan hak kesulungan. Bahkan pada zaman dulu kalau ada anak yang lahir, anak laki-laki pun itu luar biasa. Sementara anak perempuan itu nomor sekian. Sebab itu ada ayat-ayat yang kemudian kalau salah ditafsirkan, dikatakan bahwa perempuan tidak bisa berkhotbah. Padahal itu konteksnya berbeda. Tapi ini di luar dari share-nya. Karena pada zaman dulu anak perempuan itu level kelas bawah. Mereka hanya bisa tinggal di rumah saja, ngurus yang lain. Kalau di tempat ibadah pun mereka punya tempat khusus. Tidak boleh bareng dengan para pria. Dan apalagi anak sulung, mereka diperlakukan khusus. Tapi Alkitab ini mencatat ternyata ada anak sulung yang dia lupa statusnya. Dia lupa apa yang bapaknya punya buat dia. Saudaraku yang kekasih, kadangkala kita hanya melihat bahwa Tuhan itu kurang baik. Bapa itu kurang baik. Padahal dia bilang, kemudian Yesus menjawab, semua yang aku punya itu engkau punya. Tapi dia tidak merasa bahwa itu punyanya dia. Bukankah ini tragis sekali Bapak Ibu Saudara? Kita mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan, tapi kita punya pandangan bahwa Bapa itu hanya pilih orang. Dia menjawab orang tertentu, dia menolong orang tertentu. Aku sudah sungguh-sungguh. Tidak semua Tuhan menjawab. Tidak semua yang surga siapkan itu milik aku. Itu adalah salah satu pemikiran yang sangat menyakiti. Setuju, boleh katakan amin. Karena ini kita bukan anak di luar nikah, bukan anak yang kalau ada anak di luar nikah suka merasa lebih minder.
Kemudian kadang ditanya, oh anak kandung, oh ini. Atau mungkin, oh ini anak sambung. Kadang suka merasa gak enak. Kita anaknya, Bapak Ibu, Saudara. Anak kesayangan. Boleh katakan bersama dengan saya, anak kesayangan. Saudara, tanpa kita minta pun, tanpa anak sulung minta, dia bisa pesta sepuas-puasnya. Tapi dia tidak merasa itu buat dia. Tuhan tidak pernah bekerja kalau kita tidak percaya. Setuju, boleh katakan amin. Tuhan bilang kalau kita minta, dia dengar. Kita ketuk, dia buka. Tapi ketika ketuk, pintu terbuka, kita tidak merasa itu. Tuhan akan buka jalan buat kita. Saudara, sebab itu saya selalu tahu bahwa tempat yang paling luar biasa ketika saya merasa tidak mampu, come to my Father. Ketika anak kecil yang datang kepada papanya, dia bisa ngadu, dia bisa nangis. Kadang papanya enggak bentak dia, cuman peluk saja, kita sudah rasa senang luar biasa. Bahkan kalau kita di sekolah ada orang yang jahatin, kita datang dengan orang tua kita, semua orang yang jahatin itu jadi takut. Papa saya penuh dengan tato, saudara. Biasa tembak orang dulu. Anak kavaleri berkuda. Tembak orang di penjara. Temennya bule-bule, saudara. Jadi waktu kami masih kecil-kecil sekolah, kalau ada orang yang mengganggu, papa saya datang, saudara. Dia udah taruh pisau di sini. Sangat ekstrim sekali. Orang yang dia udah ngamuk di sekolah, guru sampai takut, saudara. Nah saya sebagai anak, kakak saya juga jadi nggak takut. Karena kalau ada papa, ada papi, mau orang sejahat apapun, kakak saya nggak takut. Sama, mungkin ada yang kita takuti ke depan. Tapi kita suka lupa, Bapa di samping kita. Saya boleh katakan amin. Dia siap bela kita, dia siap bilang maju, maju. I am here. Aku di sini. Setuju, boleh katakan amin. Jadi kita adalah anak yang diterima. Boleh katakan bersama saya, diterima. Penerimaan itu menyembuhkan. Setuju, boleh katakan amin. Penerimaan itu memulihkan hati kita. Orang sejatuh sehancur apapun, ketika dia datang kepada Bapa, tangannya selalu terbuka. Itu yang saya selalu ingat. Setuju, boleh katakan amin. Apapun keadaan kita, datang kepada Bapa. Apapun kondisi kita, datang kepada Bapa. Semua yang dia punya, punya kita. Setuju, boleh katakan amin. Boleh katakan bersama dengan saya, semua yang Bapa punya, punya saya. Sekali lagi, semua yang Bapa punya, punya saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan jangan pernah mengukur itu dari segi materi. Jangan pernah mengukur itu dari semua yang kita bisa lihat dengan kasat mata. Karena Tuhan bekerja di belakang layar. Hari ini belum kelihatan apa-apa. Saya selalu percaya orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang all out buat Tuhan, anak cucunya, keluarganya dipelihara oleh Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Tidak kelihatan hari ini, tapi trust me, Alkitab mencatat selalu. Dikatakan orang yang melayani Tuhan akan dihormati oleh Bapa. Dalam Yohanes tercatat, orang yang menghormati Tuhan, engkau dan saya menjadi anak-anak kesayangan. Dalam Maleakhi 3 ayat 20 dan sekian, saudara mungkin bisa ditayang. Dikatakan bahwa Anda dan saya bukan anak biasa, tapi anak kesayangan. Anak yang disayang-sayang. Kalau dia sayang kita, saudara, dia pasti akan bela kita. Alkitab mencatat, saudara, dalam Maleakhi 3:16-18. Pada ayat terakhir dikatakan, saya bacakan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya
bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada catatannya. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu kalau kita ada salah, kalau ada salah saya tahu, aduh saya salah ini. Tuhan maaf, Tuhan ampun, Tuhan saya salah. Karena saya tahu bahwa aku ini anak perempuannya Bapa. Kita anak perempuannya Bapa. We can come to our Father. Dia katakan seperti ini ayat selanjutnya. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku, milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Jadi ayat sebelumnya bilang orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati namanya. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan kita, ada catatannya, dan dia katakan bahwa kita jadi milik kesayangan. Mana ada anak kesayangan tidak diperhatikan. Kadang-kadang ada anak yang dimanja oleh orang tuanya, dia harusnya belum kasih, belum cukup umur kadang, tapi saking senangnya papanya pengen senengin anaknya. Ada orang tua yang dia tidak cukup uang, tapi dia tahu bahwa ini barang kesukaan anaknya. Dia akan korbankan banyak hal supaya anaknya ini suka sekali, dia bisa kasih hadiah. Saudara, kalau lihat di media sosial ada banyak cerita, ada seorang papa yang bisu. Kemudian dia orang susah, tidak punya harta dan yang lain. Anaknya tidak pernah merayakan ulang tahun. Dan dia berikan kue ulang tahun. Dan itu pun dengan susah payah. Dan dia kasih makan padahal papanya lapar. Anaknya bilang, papa makan. Enggak, papa sudah kenyang. Padahal papanya lapar. Tapi dia beri buat anaknya. Belum pernah dia lihat anaknya se-happy itu. Karena mereka miskin, tidak pernah merayakan ulang tahun dengan kue. Bapa kita luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Bapa yang luar biasa dikatakan engkau kesayangan. Jangan pernah melihat kita ini tidak disayang Tuhan. Anak yang sulung dia lupa. Sehingga dia menjadi lebih jahat dari anak yang bungsu. Anak yang bungsu dia minta ampun. Anak yang sulung dia lupa bahwa semua jerih lelahnya itu tercatat. Dia bisa ambil apa saja. Semua yang bapaknya punya warisan dia punya. Apalagi dia anak sulung. Setuju boleh katakan amin. Tadi pagi ketika saya mempersiapkan berdoa lagi, Tuhan ingatkan kita ini biji matanya Tuhan. Ada orang yang mencungkil biji mata Tuhan ini. Biji matanya Tuhan kita ini. Ada orang memperlakukan kita kurang baik. Ada orang mungkin jahat buat kita. Ingat, kita biji matanya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak bertindak. Setuju boleh katakan amin. Ada lagu yang saya tulis. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Saat kita takut, datang pada Bapa. Saat kita khawatir, datang pada Bapa. Kadang dia tidak jawab, Bu, tapi dia tepuk pundak kita mungkin. Dia kasih kekuatan kita. Dia tambahkan kekuatan. Gunungnya tidak dipindah, tapi dia latih kita. Setuju boleh katakan amin. Ada anak kecil yang disuruh berjalan jatuh. Dia papa lagi papa. Jatuh dia biarin, tapi dia ayo maju. Jalan dikit-dikit. Kadang dia tidak tolong kita karena dia ingin mengajar kita berjalan. Kuat. Setuju boleh katakan amin. Saya selalu ingat kalau saya ada di lembah kelam. Mungkin dari surga Tuhan lihat. Kayaknya dia sudah kesulitan.
Dia akan beri kekuatan tepat pada waktunya. Setuju boleh katakan amin. Kadang badainya tetap ada. Lembah kelam tetap ada. Sebab itu lagu yang saya tulis bilang begini. Ada banyak hal yang telah terjadi, tapi aku tidak bisa mengubahnya. Ada banyak ibu-ibu yang datang kepada saya dan bilang, suamiku sudah pergi dan mungkin tidak bisa kembali lagi. Ada sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Tapi bukankah Tuhan itu dia bisa ubah? Setuju boleh katakan amin. Ketika kita tahu bahwa kita masih anak perempuannya Bapa, dia tidak pernah melupakan kita, menghilangkan nama kita. Setuju boleh katakan amin. Dia bisa mengubah cara pandang kita untuk melihat bahwa, hey, I am here. Bapak bilang aku masih di sini. Orang lain meninggalkan Anda bukan berarti aku tidak ada buat engkau. Setuju boleh katakan amin. Bagian kita, kuatkan hati, jalan lagi, lepaskan pengampunan, bangun suatu kehidupan yang berjalan setiap hari bersama dengan Bapa yang masih punya semua yang Bapa punya Anda. Dia berkata bahwa dia jamin hari esok kita, dia jamin anak-anak kita kelak. Soal Tuhan membuka jalan, memulihkan, biar itu bagian Tuhan. Bagian kita berdoa, buka hati, lepaskan pengampunan. Mungkin engkau akan dipakai oleh Tuhan buat orang-orang yang kehilangan. We never know. Kalau kita hanya menangisi terus dan lupa apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan. Ketika kita takut, kita harus tahu bahwa di mana Bapak, Bapak ada. Ada lagu yang saya tulis ketika mengalami lembah kelam. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Boleh katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Kadangkala di masa sulit dia ingin kita melihat masih ada kesempatan, masih ada mujizat. Setuju boleh katakan amin. Mujizat tidak pernah pandang orang, tidak pernah lihat orang, tidak pernah lihat status sosial, tidak pernah lihat kau doa puasa berapa seminggu penuh. Alkitab mencatat orang yang jahat saja yang tergantung. Dia cuma bilang, Yesus ingat aku. Kalau engkau sudah di Firdaus, dia gak buat apa-apa. Gak buat apa-apa saja. Tuhan bilang ingat, hari ini engkau sudah di Firdaus. Apalagi ketika engkau yang sudah melayani Tuhan. Engkau yang sudah cinta Tuhan. Engkau yang sudah all out dengan Tuhan. Padahal dengan kesempatan-kesempatan yang sulit, tidak punya banyak fasilitas mungkin. Saudara, dia pasti akan mencurahkan kuasanya yang luar biasa. Sebab itu yang kita harus tahu, kita ini anaknya. Setuju boleh katakan amin. Katakan aku ini anaknya. Setuju boleh katakan amin. Kasih. Boleh taruh tangan kita di dada. Dan bilang aku ini anak Bapa. I am your daughter. I am your son. Janji-Mu tak pernah biarkan sendiri.
Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Katakan ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Katakan ku percaya mujizat. Ku percaya bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan berlindung. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Katakan ku percaya di saat ku percaya tangan-Mu masih janji-Mu pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan berlindung. Kau yang percaya, let's sing. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Tuhan bilang kita anak kesayangan. Kita bisa datang di rumah Bapa, rumah orang tua kita tanpa sungkan, tanpa malu, tanpa minder. Sama. Kalau kita ini anak Bapa, semua yang surga punya milik kita. Setuju, boleh katakan amin. Semua yang surga siapkan tidak akan pernah meleset. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Orang yang gak buat apa-apa saja, Tuhan tolong. Apalagi ketika kita sudah mencintai Tuhan, mengikut Tuhan. Tidak ada orang lihat. Alkitab mencatat ada catatan yang dicatat oleh Bapa. Setuju, boleh katakan amin. Dia tidak pernah biarkan kita sendiri. Mulai hari ini jangan lupa bahwa kita ini anak kesayang. Dia menerima kita apa adanya. Kadangkala kita masih takut, kadangkala mungkin kita masih mengecewakan. Tapi datang kepada Tuhan. Dia menerima kita. Dia akan memperlakukan kita sebagai anak kesayangan. Bukan anak yang tidak dikenal. Sebab itu mulai hari ini mari kita berjanji bersama. Kita akan kenal Bapa lebih dekat. Kita akan bergaul intim dengan Bapa. Kita akan banyak waktu untuk dengar Dia bicara. Kita tidak akan pernah pelit waktu untuk Dia. Orang yang mengenal Bapanya, punya relationship dengan Bapanya, Bapanya pasti kenal persis suaranya. Kita masih jalan langkah, kita turun tangga pun Dia tahu, saudara. Orang yang mengenal Bapanya, engkau akan memiliki hubungan yang dekat. Sehingga engkau tidak akan takut karena kapan saja engkau panggil namanya Dia dengar. Karena Dia kenal kita. Dia selalu ada waktu buat kita. Apalagi ketika Anda melakukan semua yang Bapa suka, yang orang tua kita suka. Tidak pernah Dia pelit dengan kita. Setuju, boleh katakan amin. Berapa di antara kita yang mau berkata, Tuhan, Bapa, ini aku anak perempuanmu. I'm your daughter. I'm your son.
Dan mulai hari ini aku akan tahu bahwa aku tidak akan pernah sendiri. Aku tidak akan pernah merasa takut, karena Engkau menyertai aku. Ya Ralabaya Shandarataka, Shandarataka, ya Ralabaya Shandarataka. Abba, Papa. Boleh jemaat menyanyikan lagu ini. Kau bagiku. Unaikan jemaat saja. Kun dengan segenap hamba Bapa, ku mengasihimu. Abba, mari angkat tanganmu, angkat hati, angkat suaramu. Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Oh yeah. Ku naikkan syukur dengan segenap hatiku. Abba, Abba Bapa, ku mengasihimu. Boleh lambaikan tanganmu, tell him. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku, bagiku. Ku naikkan padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Berapa di antara kita yang mau berkomitmen bersama-sama? Mulai hari ini aku tahu aku punya Bapa yang luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Aku mau bergaul akrab dengan Tuhan. Aku tidak akan takut. Semua yang surga punya, punya aku. Setuju, boleh katakan amin. Aku tidak akan minder lagi. Aku tidak akan pernah merasa bahwa Tuhan tidak akan tolong. Aku tidak pernah akan merasa aku nggak layak. Karena bapak anak yang jatuh aja udah penuh becek, dia mandiin, dia peluk, tidak berubah status. Setuju, boleh katakan amin. Amin. Mari taruh tangan kita di dada sekali lagi. Mulai hari ini kami tahu kami punya tempat ketika kami ingin cerita. Kami punya Bapa, my best friend, sahabat yang paling baik, tidak pernah menolak,
Dan kami percaya, aku percaya, mujizat masih terjadi. Berapa di antara saudara yang hari ini, mungkin engkau ada saudara yang perlu kekuatan. Dari tempat kita berdiri, boleh angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Biarkan Bapa menolong. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau tahu saat kami takut Tuhan. Kau tahu ketika kami kecewa. Kau tahu ketika kami dikecewakan. Dan saat kami angkat tangan, kami tahu Bapa sedang melihat kami. Ada banyak pergumulan, ada banyak cerita-cerita yang kami ingin cerita. Tapi kami pun tahu bahwa Kau sudah tahu. Kau tahu cerita kami. Kau tahu cerita keluarga kami. Kau tahu cerita pergumulan kami. Kau tahu cerita kami sampai dalam-dalamnya. Kami angkat tangan, berdoa. Biar kasih Bapa mengalir buat setiap kami. Tidak ada orang yang tidak mengalami pertolongan hari ini. Tidak ada orang yang dilupakan, dilalukan. Karena janjimu engkau menyertai kami. Janjimu engkau tidak pernah melupakan kami. Hamba berdoa dari tempat ini. Kuasa Allah mengalir dengan dahsyat. Tidak ada yang dilalukan, semua ditolong oleh Tuhan. Shandarata kaya ralabaya shan. Setiap kami ditolong oleh Tuhan. Setiap kami disembuhkan oleh Tuhan right now. Ya rabaya ralabaya shikarata kaya rata kaya rata. Setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan tayangan ini, setiap kami didengar oleh Bapa. Shandarata kaya ralabaya shandarata kaya rata. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Kami percaya semua yang surga punya. Mulai hari ini kami tahu surga terbuka, open heaven. Firman Allah berkata, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, satu orang yang percaya seisi keluarganya diselamatkan. Engkau berkata Yeremia 29 ayat 11, masa depan yang luar biasa Tuhan beri buat setiap kami. Shandarata kaya ralabaya shan. Engkau berjanji bahwa saat kami sakit kami boleh berseru kepada Tuhan. Saat kami lemah bahkan hampir putus asa juga Engkau tolong kami. Saat kami mengalami tekanan, ketakutan, depresi, anxiety, apapun itu, kami percaya kuasa-Mu mengalir membebaskan setiap kami. Di dalam nama Yesus yang ajaib, kami terima kekuatan, kami terima penerimaan dari Bapa, kami terima berkat yang dari surga. Kami terima kuasa-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bahwa kita anak perempuan, anak laki-laki, anak kesayangan, biji mata Allah, kesayangan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Ku percaya masih ada mujizat. Amin. Ku percaya lagi boleh nyanyikan bersama-sama. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya Ku masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindungan. Sekali lagi jemaat saja.
ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu ku sendiri, Kau Tuhan perlindunganku. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganmu. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Boleh beri sorak-sorai dari Bogor. We give you praise in Jesus' name. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. Silakan.